Ya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat sore hari ini kita jumpa lagi di pelayanan doa Sion Family. Untuk diketahui, pelayanan doa Sion Family ada di bawah Yayasan Gunung Sion Indonesia. Telah beraktivitas puluhan tahun untuk menjangkau jiwa-jiwa, terutama juga mereka yang non-Kristen. Nah, saat ini sebelum kita memulai, saya ajak Anda, mari arahkan hati kepada Tuhan Allah kita. Gloria, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji syukur bagimu, Tuhan Allah, Bapa Sorgawi, yang kami sapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kami datang kepadamu, berhimpun dalam roh, dengan jarak masing-masing sangat jauh, bahkan di negeri seberang. Engkau Tuhan Allah, berkati setiap kami untuk saat pelayanan ini, dan urapi kami, layakkan kami untuk menerima pertolongan-Mu. Layakkan kami untuk menerima mujizat-Mu. Berkati setiap kekasih-Mu. Engkau tolong mereka, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang berbeda di atmosfer dan di dalam pribadi, kekasih-kekasih-Mu, hamba-Mu tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Yardanaya sakina wasadin, lorda halaku minnata alaihu yahuwa hasanaya. Engkau jamah dan tolong, berkati dan urapi. Demikian layakkan kami juga untuk mendengar firman-Mu, bahkan menerima doa kesembuhan. Demikian hamba-Mu membuka rangkaian pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Ya, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Sekali lagi Lukas 2 ayat 8 sampai 20 yang diberi judul Gembala-gembala. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Penonton sekalian, kita melihat gembala-gembala ini ternyata menjadi
orang-orang yang dipilih Allah untuk rencana akbar yang telah ditetapkan sebelumnya, lahirnya Sang Juru Selamat. Sebenarnya jujur saja, kalau ini terjadi hari ini, maka kita akan bilang ini out of context. Di luar konteks, kok gembala-gembala ini yang jadi pilihan? Kenapa bukan para ahli Taurat? Kenapa bukan Herodes atau orang-orangnya yang di istana? Kenapa bukan orang-orang yang hebat, yang terkenal di waktu itu sebagai politisi atau sebagai raban, maksudnya rabi besar, guru? Mengapa yang dipilih justru gembala? Nah, ini sebenarnya ini sebuah masalah. Apakah tidak ada orang benar yang lain lagi sehingga dia pilih ini gembala? Kalau melihat perkataan malaikat kepada gembala itu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Kan berarti gembala-gembala ini berkenan kepada Allah. Padahal kalau kita mau hitung-hitung tidak masuk hitungan. Atau saya bilang tadi di luar konteks ini. Kenapa jadi begini? Kenapa gembala-gembala? Bukankah di sinagog banyak orang sedang bertekun mencari kebenaran? Bukankah di tempat yang lain ada orang-orang juga yang telah berusaha untuk mengenal kebenaran? Tapi dia pilih manusia atau orang-orang yang memang di luar perhitungan. Gembala-gembala itu yang di padang sedang menggembalakan kambing domba. Coba Anda pikir, gembala, mungkin mereka gembala suruhan atau gembala buruh gembala yang digaji. Biasanya kan seperti itu. Ada tuan mereka, mereka bekerja dan diupah. Bayangkan mereka setiap hari menggembalakan kambing domba ini dalam jumlah kawan yang cukup besar. Dan itu kan kalau kita lihat ada banyak, jumlah gembala-gembala itu banyak. Bukan hanya satu. Ada beberapa orang. Nah, pasti badan mereka itu dan pakaian mereka seperti apa Anda bayangkan? Bergaul dengan kambing domba setiap hari. Mungkin mereka tidur dengan pakaian yang berbau apek. Tidak enak, mungkin ada yang kena juga kotoran binatang, di sekitar situ ada kambing domba. Kotorannya, baunya, kalau kotoran dicampur dengan kencingnya itu baunya seperti apa? Allah memilih orang-orang yang seperti ini. Dan itu jujur saja sekali lagi, di luar dugaan, di luar perhitungan. Memang betul-betul di luar konteks. Cara Allah memang jujur saja seperti tidak dapat dicerna dengan akal. Tidak dapat dicerna dengan akal. Tidak ada rumus. Tahu-tahu malaikat yang satu datang. Dan kemudian sejumlah malaikat menyanyi memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini gembala-gembala ini ternyata adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah benar. Orang-orang yang bertanggung jawab. Walaupun hanya urus kambing domba, tetapi mereka lakukan dengan benar. Mereka lakukan dengan baik, dengan rasa penuh tanggung jawab. Sebagai seorang gembala, mereka urus ternak, yaitu kambing domba. Dari kambing yang satu ke kambing lain, mungkin mereka itu kenal masing-masing suara kambing domba. Mungkin mereka dapat bedakan. Mereka mungkin dapat bedakan itu.
seorang gembala yang dipercayakan untuk kambing domba itu, pasti dia dapat bedakan. Oh, ini si A, suaranya ini. Oh, ini si B. Oh, ini si C. Dia, oh, suaranya ini, embikannya ini seperti sakit perutnya. Mereka lihat, oh ya betul, pencernaannya terganggu. Langsung gembalanya itu mengurus ternaknya itu. Dari hari ke hari mereka hidup dalam sebuah tanggung jawab. Cara hidup yang benar, mereka sangat bertanggung jawab, dan ketika mungkin ada binatang buas seperti serigala, mereka itu mengusir. Karena memang biasanya gembala-gembala ini ada sekelompok, bukan hanya satu orang. Artinya kalau ada serigala, ada singa, mereka hadapi bersama. Mereka halau itu. Nah, ini gembala-gembala inilah yang mendapat prioritas istimewa dari Allah. Orang-orang yang super sederhana. Orang-orang yang di luar dugaan. Tuhan Allah tidak mencari orang yang dalam sinagog. Dia tidak cari gembala manusia, para imam. Tidak. Habis kalau gembala manusia juga tidak bertanggung jawab, bagaimana? Maka dia dapati gembala-gembala kambing domba ini yang bertanggung jawab dan hidupnya benar. Inilah yang berkenan kepada Allah. Sehingga bayangkan, bukan hanya satu malaikat, tetapi sejumlah besar malaikat datang di situ untuk memperlihatkan diri kepada orang-orang ini. Jujur saja saya mau bilang, saya melihat jenis-jenis malaikat. Tapi biasanya kan paling tinggi 2 malaikat, 3 malaikat, paling banyak 1 malaikat. Itu yang saya lihat. Belum pernah sebanyak yang dilihat oleh para malaikat ini. Mereka luar biasa. Luar biasa. Orang-orang yang ternyata walaupun sangat sederhana, berdedikasi tinggi. Mereka itu pasti juga orang-orang yang memelihara jiwa dan hatinya untuk tetap benar. Nah, masalahnya kalau kita tidak benar, jangan sangka bahwa kita itu akan dilawati Tuhan. Nah, gembala-gembala ini mereka dilawati Tuhan karena sudah sekian lama, bertahun-tahun mereka itu terikat sekali dengan tanggung jawab. Terikat sekali. Kita juga susah untuk bertanggung jawab. Coba kita periksa diri kita masing-masing. Bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana cara pikir kita, apakah sederhana seperti mereka atau terlalu ribet. Berpikir misalnya terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk. Nah, itu terlalu jauh dari kebenaran. Damai sejahtera di bumi bagi orang atau bagi manusia yang berkenan kepada Allah. Nah, ternyata memang prioritas Allah untuk gembala-gembala ini. Dan mereka juga disuruh melihat bayi Yesus yang lahir di kandang binatang di Bethlehem. Nah, bayi yang lahir di kandang binatang yang dibungkus oleh kain lampin, itu kalau kita kan itu, kalau orang Manado bilang tarapu. Itu seperti lap, seperti serbet, dan itulah yang membungkus bayi ini. Allah juga melahirkan anaknya dalam kesederhanaan yang luar biasa. Sebenarnya bagaimana Allah? Kalau begitu Allah itu adalah pribadi yang sangat sederhana. Dia tidak sombong, dia tidak tinggi hati. Ini Allah. Bapa kita yang di sorga ternyata adalah sebuah pribadi yang sederhana. Dia lahirkan anaknya di kandang binatang. Dan salah satu pilihannya adalah gembala-gembala ini. Bukan maksudnya Allah memilih karena tidak dapat orang yang terdekat di situ. Ada.
tetapi dia cari orang benar. Dia cari orang benar yang terdekat di situ. Dan dia dapati ternyata gembala-gembala ini. Mereka layak melihat bala tentara sorga. Banyak sekali. Kelahiran Yesus memang sebuah pesta akbar di sorga. Tetapi di bumi, sepertinya berita ini senyap, tidak ada. Selain penyataan Allah lewat para malaikat kepada gembala. Di antaranya, ada lagi kan orang-orang Majus kan. Tapi cara berbicara Allah kepada orang Majus ini berbeda lagi. Dia berbicara lewat ilmu perbintangan. Kalau kepada gembala ini penyataan langsung dari para malaikat. Malaikat-malaikat itu datang. Nah, penonton sekalian, kalau cara hidup kita tidak sederhana, kalau kita itu mengukur diri terlalu tinggi, menetapkan segala sesuatu itu tinggi, bahkan ada hal-hal yang wow, dalam cara berpikir kita hati-hati, kita tidak akan berkenan kepada Allah. Yang akan berkenan kepada Allah adalah kesederhanaan kita, kepedulian kita kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita. Engkau sebagai apa? Sebagai bapak kepala keluarga, bertanggung jawab yang benar, lakukan yang benar dengan penuh kasih kepada anak-anakmu dan istrimu. Jangan engkau arogan, itu sombong. Istrimu bicara, engkau itu tidak mau dengar, tidak mau peduli. Engkau lakukan menurut apa maumu, maka engkau tidak berkenan kepada Allah. Ini ukuran yang ada dalam firman yang kita baca ini. Di antaranya banyak sekali parameter. Allah meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang tinggi hati atau sombong. Ini parameternya. Ada ukuran. Bagaimana sombong? Ada orang yang bilang pada saya, kalau ada uang, saya beli Fortuner. Saya lihat, ini kan ASN. Golongannya golongan 2 juga, 2C. Lah, berpikir terlalu tinggi. Tidak ukur diri. Itu namanya apa? Sombong. Congkak. Mau rawat otot saja seperti apa? Kalau gajinya cuma 3 juta sekian rupiah. Mau beli Fortuner. Ini sebuah contoh yang dramatis. Ada orang berpikir dia mau menjadi orang yang terpandang dan kaya. Ada orang yang bilang ke saya bilang, kamu kerja saja sebagai TKI. Dia tanya saya, Kak di mana? Jepang. Ini ada lowongan. Dia langsung bilang, oh enggak, saya 2024 itu sudah jadi anggota parlemen dan sudah banyak uang. Saya ketawa, kenapa? Saya lihat kemampuannya. Sampai hari ini dia tetap susah. Bekerja saja tidak mampu. Mengukur diri terlalu tinggi. Akibatnya direndahkan. Nah, gembala-gembala ini telah merendahkan diri dan Tuhan Allah meninggikan mereka. Dengan cara mereka dapat prioritas utama dalam melihat peristiwa yang sangat luar biasa. Saya sendiri suka menyaksikan ini. Kalau begitu jadi saja gembala. Gembala kambing domba. Gembala kambing domba. Anda juga pasti ingin menyaksikan peristiwa, tapi kan ini sudah lewat. Lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mereka itu menjadi tokoh. Orang-orang yang sangat biasa sederhana, tidak pernah mengukur diri tinggi. Dan Allah sendiri yang meninggikan mereka. Saudara-saudara, melihat malaikat bukan perkara biasa. Bertemu malaikat dan malaikat berbicara kepada kita, itu perkara yang luar biasa. Itu hal yang sangat istimewa. Dalam hidup saya mungkin hanya beberapa kali. Tidak sampai 20 kali terjadi. Padahal saya seorang yang hidup berdoa dan berhubungan dengan Roh Allah. Nah,
perhatikan dengan baik. Hiduplah yang sederhana menyambut Natal ini dan juga tahun baru. Hiduplah yang sederhana. Jangan berlebihan. Jangan berfoya-foya. Dan jangan seperti orang-orang dunia ini, hidup yang glamaur. Hidup yang glamaur dan mereguk kesenangan dan kenikmatan hidup. Ada orang yang pikir Natal, tahun baru, dia itu harus putar tape sehari, atau dia main karaoke sehari, dia menyanyi panggil teman seharian penuh, atau dia itu dengan teman-temannya minum-minum, mabuk, selama semalam, tanggal 24 malam, atau tanggal 25 malam sampai paginya. Nah, kita masuk pada Natal Yesus Kristus bukan caranya seperti itu, bukan. Tapi pola hidup kita harus sederhana. Kenapa? Bertambah tahun, keadaan bertambah susah. Keadaan ini semakin sulit. Ini kan sudah dinubuatkan. Kalau Anda pelajari dengan seksama kitab Wahyu, Anda akan dapati itu. Oh, sudah begini. Sudah sampai di sini. Oh, ini sudah di gerbang akhir zaman, dan kita mengalami ini dan itu, kesusahan-kesusahan yang hebat, sehingga karena saking hebatnya tidak ada yang tahan, malah petaka yang hebat, bencana-bencana yang dahsyat, kematian banyak orang dan jenis kiamat-kiamat lokal yang membunuh bahkan puluhan ribu hingga ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang sekaligus. Hal ini pernah terjadi ketika di Cina itu Sungai Huangho itu meluap, banjir, 1 juta lebih orang mati. Itu tahun 1700 atau 1800 awal itu, Pulau Bantik di antara Sangir dan Talaut itu tenggelam. Berapa ribu orang yang mati? Gunung Krakatau meletus. Berapa banyak yang mati? Nah, tsunami di Aceh. Berapa banyak yang mati? Nah, kiamat lokal seperti ini kita akan alami. Kita akan lihat. Mudah-mudahan Anda itu ada di posisi yang aman, sehingga tidak kena semua ini. Penonton sekalian, sebab itu ajakan firman, hiduplah dengan sederhana, jangan mengukur diri tinggi, biarlah nanti Tuhan yang mengukur engkau. Apakah engkau perlu ditinggikan atau justru direndahkan karena sombong? Ini yang harus Anda lakukan. Kalau jadi ibu rumah tangga, bertanggung jawab. Jangan suami Anda datang, Anda belum masak. Dan ketika suami tanya, kenapa tidak ada makanan? Ya, habis teman saya datang, saya harus bercerita dengan dia. Kan ini kan tidak benar, tidak bertanggung jawab. Atau suami Anda datang kemudian Anda bilang, dia tanya, kenapa ini tidak ada makanan? Ya, saya baru tadi kamu pergi ke kantor, saya kemudian keluar karena teman saya panggil ada yang penting. Tidak ada yang lebih penting dari tanggung jawab Anda. Ini masalahnya. Ada seorang ibu, katanya dia pendoa. Anak-anaknya yang 5 orang ditinggalkan di rumah. Kakaknya urus adiknya, dan mereka berkelahi. Untung tidak sampai mati. Tanggung jawabnya kan sebagai ibu rumah tangga, anak 5. Bukan sebagai pendoa. Tuhan tidak perlu itu, Tuhan tidak butuh itu. Tuhan kita tidak bodoh. Tuhan tidak kekurangan orang untuk dipakai. Hanya tolong rendahkan hati. Rendahkan hati Anda. Jangan itu meninggikan diri sedemikian rupa. Kan seperti pepatah bilang kan, itu padi itu kan semakin berisi bulir-bulirnya semakin merunduk. Kalau engkau punya muatan rohani yang cukup, pasti engkau seperti gembala-gembala ini.
sederhana. Nah ini, kemudian engkau sebagai anak dalam rumah, engkau mungkin siswa atau mahasiswa, engkau harus bertanggung jawab terhadap bapak ibunya dan juga kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus bertanggung jawab, harus belajar dengan baik dan benar. Jangan cuma main-main game. Kemudian hasil rapormu itu jelek. Apa yang model anak-anak itu yang suka sekarang itu namanya, Billy? Mereka main apa itu? Free Fire, Mobile Legend. Iya, Mobile Legend. Free Fire. Apalagi itu yang ada seperti disco itu apa namanya? Yang itu bisa dapat uang. Itu mereka lakukan tanpa mempedulikan kewajiban mereka sebagai anak. Bayangkan, saya sudah lihat sendiri ini. Ada anak-anak yang mengurung dirinya setengah hari atau sehari dalam kamar hanya untuk main-main semua itu. Dan yang konyolnya, orang tua juga tidak bertanggung jawab. Kalau saya jadi orang tua mereka, saya tendang mereka. Anak perempuan atau anak laki tidak bertanggung jawab, engkau harus bekerja. Saya anak orang kaya, orang berpunya. Tapi pagi-pagi saya sudah bangun. Saya berolahraga lari 5 km sekitar jam 5. Pulangnya langsung saya ngepel lantai. Saya sapu dulu baru saya ngepel lantai. Setelah itu baru saya ke sekolah, mandi, sarapan, baru ke sekolah. Tapi zaman ini lebih hari keadaan lebih edan. Pantas saja kalau misalnya Tuhan punya alas, punya rencana untuk memunahkan manusia. Ini kita harus waras. Orang tua juga harus waras. Jangan biarkan anak Anda itu tersesat. Kalau macam-macam, banting saja HP-nya. Lebih baik hancurkan itu daripada engkau buat hidup anakmu itu hancur. Dengar baik-baik. Lebih baik engkau hancurkan HP itu daripada engkau buat hidup anakmu itu hancur. Kasih harus benar. Kasih harus tegas. Kasih harus mendidik. Dengar baik-baik. Kasih Bapa itu sangat eksklusif. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ternyata kasih Allahnya untuk orang yang percaya. Kalau tidak percaya binasa. Jangan bilang kasih Allah pandang bulu. Saya melihat itu kasih Allah itu eksklusif. Kenapa? Kalau tidak menaati dia, kena hukuman. Kalau menaati dia, maka akan dapat upah. Ini kita harus perhatikan. Kekristenan ini tidak lemah. Shalom. Kasihan. Dengar baik-baik, kekristenan tidak lemah. Kalau ada yang mengajar di gereja lemah, ini tidak benar. Tidak benar. Lemahnya di mana? Membiarkan anak-anak itu berjalan menurut maunya mereka. Sang ibu mengurus urusannya dengan teman-temannya, sang bapak juga mengurus urusannya dengan teman-temannya. Anaknya jalan sendiri, bapaknya jalan sendiri, ibunya jalan sendiri. Akhirnya keluarga kacau balau. Lihat saja 10 tahun kemudian, anak ini akan jadi sumber masalah. Tahu-tahu bapaknya sudah cari istri lain, ibunya juga sudah cari suami yang lain. Ini banyak terjadi. Perkawinan Kristen muda itu, orang-orang muda Kristen kawin, itu banyak sekali perceraiannya. Kenapa harus cerai? Tahu-tahu tidak cocok, paksa untuk kawin. Karena keinginan mata. Mata melihat laki-laki tampan, handsome, ada uang, laki-laki melihat perempuan yang cantik, luar biasa. Jadi dia kawin, padahal setelah itu jadi apa? Neraka. Rumah tangga jadi neraka dan mereka berpisah lagi. Apa yang disatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Tapi pengadilan telah menceraikannya.
Berarti apa? Perkawinan itu tidak dari Allah. Allah tidak lemah. Perkawinan yang dari Allah tidak dapat diceraikan. Saya kenal ada orang dia paksa bercerai. Karena dia punya hubungan berzina dengan seorang perempuan, dia ceraikan istrinya. Saya lihat-lihat, ini istrinya ini sudah betul. Suaminya yang tidak beres. 3 tahun setelah itu saya dengar, akhirnya suaminya kembali lagi. Dan mereka kawin lagi. Karena apa yang disatukan Allah tidak dapat diceraikan mereka, dia paksa untuk bercerai. Ternyata tidak jadi kan? Tidak bisa. Cerai dan dia kembali. Nah ini masalahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup yang sederhana. Jangan Anda juga punya gaji pas-pasan. Kan kalau gaji 3, 4, 5 juta itu Anda ada keluarga kan, berarti gaji itu pas-pasan untuk standar hidup orang Indonesia. Jangan paksakan anak Anda itu mau beli HP yang mahal-mahal. Harus ajarkan yang sederhana. Ajarkan yang sederhana. Ukurkan diri dengan tepat. Jangan mengukur diri terlalu tinggi. Artinya kalau orang itu ada, ya dia mungkin dapat, cuma hati-hati. Karena kalau kita itu ikut kemauan anak-anak, kita bisa membuat mereka itu sangat berbahaya. Kalau kemudian suatu saat Anda tidak ikuti, itu akan jadi masalah yang serius. Jadi ajarkan disiplin dan cara hidup yang sederhana. Tularkan di seluruh rumah Anda. Apakah Anda ibu dalam rumah tangga, apakah Anda bapak atau Anda anak, tularkan hal yang benar dalam keluarga. Hiduplah yang sederhana. Jangan ukur diri tinggi. Nanti kalau mau tinggi, biarlah Tuhan yang tinggikan Anda. Saya kira firman Tuhan ini jelas. Tuhan memberkati Anda. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara penonton, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefran Takumansang, dan kami membuka pelayanan doa di via WhatsApp di nomor 0812 88559499. Sekali lagi kami membuka layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 88559499. Dan masuk dari kolom komentar dari Bapak Berem Sorongan. Shalom, selamat sore, selamat Natal Pak Pendeta. Ya, selamat Natal Bro Berem. Tuhan memberkati Anda dan membuat keadaan keluarga Anda juga pekerjaan Anda semakin baik. Terima kasih. Dan dari Bapak Loyu Fat. Shalom Pastor, selamat sore, saya dari Kucing Sarawak, Malaysia. Mohon doa untuk keluarga saya, semoga kesehatannya terjaga dan ekonominya diberkati. Usaha jualan lari sepanjang masa dan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pastor. Ya, kalau saya mau bilang, Bro, biarlah engkau berdoa agar Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda. Kan berkat tidak, sebenarnya rezeki, uang hanya bagian kecil dari berkat. Berkat itu banyak. Bahkan penyakit bisa jadi berkat loh. Orang kan kalau sakit berusaha sungguh-sungguh, orang Kristen kalau sakit berusaha sungguh-sungguh cari Tuhan. Bahkan orang non-Kristen ketika dia dengar di dalam Kristen itu ada pendeta-pendeta yang bisa mendoakan penyakit-penyakit tertentu dan disembuhkan, dia cari Tuhan Yesus. Penyakit juga sebuah berkat dari Tuhan. Apalagi kesusahan juga berkat untuk jiwa menjadi lebih mulia. Orang kalau sudah tahu rasanya susah, cara berpikirnya jadi lebih positif dan benar. Kalau cuma tahu senang, jiwanya lemah dan rapuh. Saya mau mendoakan Anda seperti itu. Kiranya Anda mengerti maksud Tuhan dalam hidup. Kita bukan cuma cari-cari uang, tapi kita itu harus cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan padamu. Tahun ini saya hanya membeli saja 7 barang antik porselin Cina sesuai dengan keahlian saya.
Masih dari SMA klien saya sudah seperti itu. Dan nilainya itu sekitar sekurang-kurangnya 20-an miliar, 21 miliar rupiah. Kan saya tidak cari-cari. Saya urus pelayanan. Saya urus orang sakit. Saya urus orang bermasalah. Saya urus orang di gereja. Saya urus orang di yayasan. Saya urus juga orang di Sion Family. Saya layani Anda ketika Anda masuk WhatsApp setiap hari. Walaupun terlambat ada kalanya, 1 atau 2 hari tetap saya layani, saya telepon Anda. Saya tidak mau peduli dengan yang lain. Ahli waris dari 2 pulau. Anda cek baik-baik Pulau Saung dan Pulau Lihaga itu di Minahasa Utara. Saya salah satu ahli warisnya. Tapi saya tidak pusing dengan itu, saya pusing dengan pelayanan saya. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan. Saya lakukan sehingga akibatnya secara finansial saya diberkati. Misalnya saya contohkan ini, ada juga bantuan di wilayah Minahasa ini. Ada orang-orang yang mendonasi pelayanan. Saya belikan bahan-bahan untuk diakonia, paket Natal untuk mereka yang sangat membutuhkan. Ada juga di Manado, ada juga di Bitung, di Minahasa Utara, terutama di wilayah pulau-pulau sana. Kemudian ada juga di Sangir. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan, kekasih-Mu dan tolong agar ia mengerti Tuhan Allah lebih baik, lebih benar lagi, agar harapannya lebih benar dan juga kasihnya lebih sempurna dalam hal mengasihi Tuhan Allah. Engkau berkati ia dalam usaha pekerjaannya sebagai seorang pebisnis, Engkau berkati. Dan tolong agar usahanya juga bisa berjalan lancar dan membiayai penghidupannya sekeluarga. Dan bahkan jikalau boleh, Engkau beri ukuran lebih, buat ia mengerti dan mengenal firman lebih baik dan lebih dalam lagi, agar berkat yang besar terjadi atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian hamba berdoa. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dan dari Ibu Arni Friska. Shalom, selamat melayani Pak Pendeta Lefran. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Ya, terima kasih Ibu Arni. Dan terima kasih Pak Pendeta atas doanya. Oke. Dari Bapak Eris Mas Neno. Shalom, selamat sore Pak Pendeta Lefran. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan. Ya, terima kasih Bro Eris. Dan dari Bro Eris lagi, Shalom, mohon dukungan doa dari Pak Pendeta Lefran untuk saya dan kawan-kawan saya agar pelayanan kami setiap Sabtu malam terus meningkat dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta beserta keluarga dan semua anggota pelayanan. Oke, Reris, nanti sebentar saya akan doakan urusan itu. Terima kasih. Dan dari Bapak Napi Tupulu, Tuhan Yesus memberkati Pastor Lefran, Takumansang dan keluarga dan pelayanannya. Ya, berparlah, saya telepon Anda tidak aktif. Kan Anda minta sambungkan dengan Bro Hendro kan? Ya, tapi saya sudah bilang itu keterangannya ada di grup. Anda boleh periksa sendiri keterangannya itu. Demi kasih Tuhan, itu perkataan yang benar. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mau berkata yang berbeda. Kalau kakak saya dia bilang, kamu ini usir-usir jemaat. Saya bilang, bukan. Masalahnya, kita harus berkata ya di atas ya. Kalau memang begitu bagaimana? Kan kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu yang memang kategori lip service. Tidak boleh, karena saya ini hamba Tuhan. Jadi bicara saja apa adanya. Ya, jadi saya kira demikian berparlah. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih. Dan kami masih memberikan kesempatan 10 menit lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefran Takumansang. Boleh langsung menghubungi di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Dan bagi Bapak Fransi Tepu, mohon untuk menghubungi di via WhatsApp di nomor 0812
88559499 untuk langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang terkait dengan masalah kesehatan dari Bapak Frans Sitepu. Terima kasih. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu, boleh langsung menelepon via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499 dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Dan bagi Ibu Popi Risa Masu, mohon untuk menghubungi di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499 untuk didoakan langsung oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang terkait dengan masalah kesehatan dari Ibu Popi. Ya, saya mau informasikan di pelayanan kami biasa kalau live begini Anda harus hubungi langsung. Kecuali sifatnya sangat rahasia, misalnya tentang suami atau istri Anda, itu Anda kirim saja pesan di WhatsApp. Kalau Anda juga tidak mau masuk, maksudnya langsung, ya itu Anda kirim pesan saja sakit apa bagaimana di WhatsApp. Nanti mungkin saya layani, karena hari ini saya sibuk. Mungkin nanti hari Selasa, mungkin besok hari Minggu. Saya kira ini saja, terima kasih. Dan dari Bapak Donald, terima kasih Pak Pendeta Lefranta Kumansang, sejak Bapak menghubungi saya kembali dikuatkan dalam Tuhan. Ya, amin Bro Donald. Sekali lagi, bagi Bapak Frans dan Ibu Popi, mohon untuk langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499 untuk langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang terkait dengan masalah kesehatan dari Bapak Frans dan Ibu Popi. Terima kasih. Dan kami masih memberikan kesempatan 7 menit. Ya. Shalom. Selamat sore. Halo, Shalom, selamat sore. Shalom. Selamat sore. Sore? Bisa dengan Pak Pastor? Ya, gimana? Napi puluh Pastor. Ya, gimana Bro Parla? Apa yang bisa dibantu? Itu, saya udah hubungin 2 hari, cuman nggak nyambung mungkin Pak Pastor. Ya. Jadi saya seminggu ini udah kembali bekerja. Oh, baguslah. Puji Tuhan. Udah kembali aktif bekerja. Ya. Tuhan memberkati Bro Parla. Ya, terima kasih sudah didoakan. Ya. Kesehatannya mungkin 60% lah Pastor, tapi saya sudah bisa bekerja. Oke. Nanti kita ngomong lagi Bro Parla. Anda boleh hubungi. Mungkin habis ini nanti saya hubungin Pak. Oke. Boleh. Oke. Ya. Masuk lagi. Shalom, selamat sore. Selamat sore Pak, dengan Ibu Popi. Oh iya, Ibu Popi. Oh ya, sore. Gimana Ibu? Sore Bapak. Shalom. Iya Bapak, saya berapa hari ini asam lambung agak-agak naik. Oh ya. Agak sedikit sesak. Iya, minta doa. Oke. Pegang lambungnya dengan tangan kanan. Ibu arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Saya tidak pernah dan tidak dapat menyembuhkan siapapun juga, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi sangat tergantung kepada iman Anda kepada Tuhan Yesus. Oke, kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu Popi. Engkau jamah dan sembuhkan ia dari asam lambung saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, gas dan asam keluar, sesak nafas hilang, dan juga lambungnya ringan dan normal.
roh asam lambung engkau aku perintahkan keluar saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Keluar saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya Ibu Popi, terima dengan iman. Iya Bapak. Ya tolong dicek. Iya, makasih. Ya gimana lambungnya Bu? Lambungnya sudah tidak ini, cuma di dada saja masih sedikit. Oh, pegang dadanya, pegang dengan tangan kanan dadanya. Yesus jamah, sesak nafas hilang, dada normal, yaitu paru-parunya normal, sembuh. Sesak nafas hilang, dalam nama Tuhan Yesus. Sesak nafas hilang, dada ringan dan normal, paru-paru normal, dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan gas ke bagian paru-paru. Aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, terima dengan iman. Ya tolong dicek Ibu Popi. Ya Bapak, sudah mulai ringan. Sudah ringan. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu. Iya. Makasih banyak Bapak, saya selalu minta doa dari Bapak. Terima kasih. Ya. Kami masih memberikan kesempatan 6 menit lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, boleh menelepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Dan bagi Bapak Ibu saudara penonton yang tergerak hati untuk berdonasi, yang tergerak hati untuk mendonasi pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, Bapak Ibu saudara penonton boleh masuk ke channel YouTube dari Pendeta Lefranta Kumansang. Di situ ada di link deskripsi, di situ ada nomor rekening beserta jadwal pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Terima kasih. Ya, kalau Anda bingung, Anda boleh tanya langsung di WhatsApp. Nomor rekening boleh tanya langsung di WhatsApp. Nanti kita bantu juga orang-orang yang butuh pertolongan di wilayah ini. Di Minahasa, termasuk Minahasa Utara, wilayah pulau-pulau sampai Kepulauan Sangihe, sampai di Bitung dan Manado. Saya kira itu yang saya dapat informasikan. Terima kasih. Dan kami masih memberikan kesempatan 4 menit lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, boleh menelepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, jika sudah tidak ada, masih ada Billy? Sudah tidak ada. Kita akan tutup pelayanan di sore hari ini, nanti sambung lagi besok sore jam 4 Manado. Jadi jam 5 wilayah Papua dan sekitarnya, jam 3 wilayah Jawa, Sumatera dan sekitarnya. Nah, Anda yang sakit, yang kena serangan roh jahat, Anda yang sial, pegang dengan tangan kanan bagian tubuh Anda. Yang sial, pegang dahi Anda seperti ini dengan tangan kanan. Arahkan hati Anda kepada Tuhan.
Sekali lagi saya tidak dapat menyembuhkan Anda, melepaskan Anda, atau membuat Anda menjadi mujur. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukannya. Tergantung iman Anda kepada Tuhan. Iman itu berhubungan dengan kebenaran. Kalau orang tidak benar, imannya kira-kira seperti apa? Kalau orang ada kebenaran, walaupun engkau mungkin hidup berkubang dalam dosa, tapi engkau punya hati nurani, seperti misalnya seorang perempuan Samaria, atau mungkin seperti Rahab, itu karena dia memiliki jeritan hati nurani yang benar kepada Allah, sehingga ada kelayakan. Maka saat ini saya ajak Anda untuk mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus. Pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit. Termasuk Anda yang sial, pegang dahi Anda dengan tangan kanan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sakit. Roh sakit penyakit aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit keluar dan penyakit hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit mata engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit telinga, roh tuli keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit hidung, influenza, flu, hidung tersumbat, bahkan tidak dapat mencium bau, aku perintahkan terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Sakit gigi sembuh dalam nama Tuhan. Sakit kepala sembuh. Demikian engkau jamah semua jenis sakit kepala, termasuk tumor, cancer pada otak sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Radang otak sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Migrain sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Vertigo sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sakit pada leher tenggorokan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah sakit pada paru-paru, engkau jamah dan sembuhkan, termasuk paru-paru basah, radang paru-paru, asma, sesak nafas, tekanan asam, tekanan gas dari lambung ke paru-paru yang menyebabkan sesak nafas, aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tumor, cancer pada paru-paru sembuh dalam nama Tuhan. Semua sakit penyakit pada jantung sembuh. Jantung bengkak, gagal jantung, radang jantung, jantung koroner, penyempitan pembuluh jantung, demikian juga katup jantung yang bocor dan semua sakit penyakit pada jantung, aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jantung normal, Rabaya Nasta Kiminata, Minata Alaihu, Yahua Yahimi Mahasanaya, Lardanaya Wasadin, Rahibilaim, Minata Alaihu Yahibilaim Masadaya, engkau jamah dan sembuhkan semua sakit penyakit di lambung, asam lambung, penyakit ma, dan bahkan benjolan tumor, kanker di perut, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Yardan naya lakaya dan nande, tipes keluar engkau dalam nama Tuhan Yesus. Roh tipes keluar dalam nama Tuhan Yesus. Railai masadaya, roh pes keluar engkau dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga jamah dan sembuhkan semua sakit penyakit di lever, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yardan naya lakaya dan minata alaihu yahu hasanaya wasadin, engkau jamah hepatitis, sirosis, hepatoma, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit ini rohnya keluar dalam nama, buka mulut Anda dan keluarkan lewat mulut nafasnya. Demikian engkau jamah sakit penyakit di limfa, sulit tidur engkau jamah dan sembuhkan dan buat mereka tidur normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit di ginjal, engkau jamah dan sembuhkan. Batu ginjal, radang ginjal, gagal ginjal, infeksi ginjal, dan semua sakit penyakit di ginjal enyah di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Ya railai masadaya wasadin, engkau jamah kista keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tumor, kanker keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga
engkau jamah secara khusus. Semua sakit penyakit prostat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Prostat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga hernia sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hernia sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Lemah syahwat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kanker serviks sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Keluar engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kanker rahim keluar engkau dalam nama Tuhan. Miom kista keluar dalam nama Tuhan Yesus. Yar dan Naya Lakaya dan Nande Sabaya, engkau jama secara khusus untuk penyakit ambeien wasir. Jama dan sembuhkan saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka mujizat yang kena penyakit ambeien wasir. Sembuh, 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 sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Lar dan Naya Wasadin. Irayena minata raga alayu yahwasana ya kuminata lagaya sandanaya rabaya wastakiminata. Engkau jama sembuhkan semua sakit penyakit di tangan, sakit penyakit di tangan keluar dalam nama Tuhan. Semua sakit penyakit kulit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Alergi, gatal-gatal, demikian juga semua sakit penyakit kulit, semua jenis jamur, bahkan kusta keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kering ya ramashima ya ilaima sana wasailaima sahalakumma wakalakayana wakana asana wakakim lahayana wasadin. Sembuh semua sakit penyakit kulit, kering dan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit tulang sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit pada tulang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya railai masadaya. Stroke sembuh, stroke sembuh, stroke kanan, stroke kiri, dan juga semua stroke kanan kiri sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan bergerak, kaki bergerak dan normal, normal, ringan dan normal, ringan dan normal. Stroke sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darah lancar, sumbatan di saraf otak dan kerusakan di saraf otak sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ya imimma sanaya wasadin rabilai masadaya. Stroke disembuhkan saat ini. Mereka yang menderita stroke, terima dengan iman, sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kaki kanan kiri ringan, tangan kanan kiri ringan, badan ringan, berdiri dan berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kerusakan di saraf otak, penyumbatan di saraf otak terbuka dan normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga mereka yang lumpuh, jama dan buat berjalan kembali. Kaki menjadi kuat, tulang yang patah tersambung, dan juga saraf-saraf yang bermasalah sembuh, dan roh lumpuh keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian semua sakit penyakit di otot, radang, encok, pegalinu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kanker tulang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah semua sakit penyakit apapun juga engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk Anda yang mau orang di sekitar Anda yang sakit untuk didoakan apapun sakitnya, Anda boleh ambil sapu tangan atau tisu, pegang dengan tangan kanan, saya akan doakan. Nanti Anda taruhkan di bagian yang sakit di tubuh orang itu. Oke, pegang tisu, sapu tangan atau kain. Ya, saya kasih kesempatan. Pegang tisu, sapu tangan atau air atau kain. Kemudian juga Anda tolong siap yang punya sakit penyakit kulit, ambil air. Saya mau doakan airnya itu dikompres di luka. Coba sekarang yang pegang kain atau tisu atau juga sapu tangan, angkat dengan tangan kanan. Yang pegang air juga angkat dengan tangan kanan.
Yardanaya laya wasyama wataya wakim makayana kiaramata sibilahimma yahumma asana kiatana watakim mimma hasalaya wasadin lakimma yakapataya nardaya wasadin yahibilahimma sadaya urapi setiap titik kain, tisu, sapu tangan dan setiap titik air partikel molekulnya engkau jama. Alirkan kuasamu untuk menyembuhkan semua sakit penyakit apapun juga, bahkan yang mereka yang tiba-tiba mati atau mati suri dibangkitkan dalam nama Yesus dengan ditaruh di hidung orang itu, maka railahi masa daya Yesus Tuhan kebangkitan dan hidup membangkitkannya. Rakatayana wasadin laparda hasada wakatanaya lagimma gaya wadah shimma asana. Engkau jama berkati dan tolong dan urapi benda-benda ini termasuk air ini. Yang sakit kulit termasuk kusta sembuh dalam nama Yesus. Railai masyaka luka karena diabetes sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga semua jenis luka gatal-gatal lagi sembuh dan hilang dalam nama Yesus. Natakuminata lagaya raya na wasyahima ya kumimana ardala watakimi mahakasana wakakim kia rabata ya nalahumma asana wasadin layana warai bilaima. Mampatkan kuasa urapanmu di setiap titik, setiap tetes partikel molekul di air, di kain, dan juga di tisu, di sapu tangan. Mampatkan urapanmu, kuasamu, kuat kuasa orang bekerja saat ini. Nar dan naya labaya rahimim mata ya nawasadin. Engkau jama, berkati dan urapi. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, untuk saya informasikan, Anda simpan di tempat tertutup, baik tisu atau kain atau juga sapu tangan atau juga air itu. Taruh di botol, kalau itu di gelas. Kalau di botol itu dikocok. Kemudian untuk yang sakit kulit, boleh Anda suruh dia kompres setiap hari sampai dia lukanya kering dan sembuh. Saya ingat beberapa hari yang lalu ada anak di Kepulauan Sangihe yang saya layani. Saya tidak mendoakan dia. Saya hanya minta dia itu kakinya, tangannya itu luka dan lubang-lubang. Seperti keterangan mereka. Sayang saya tidak ambil fotonya. Pada saat dia itu masih dalam keadaan luka-luka. Kemudian saya doakan air itu, yang saya suruh mamanya itu untuk sediakan air mineral. Kemudian saya suruh taruh di botol dan dikocok, kemudian dikompres. Dalam 2 hari, lukanya langsung kering. Luka yang berlubang itu langsung tertutup. Ya puji Tuhan. Tolong Anda imani. Karena segala sesuatu pekerjaan rohani, termasuk doa adalah pekerjaan rohani. Dilakukan dengan iman. Dan Anda juga yang menerima, terima dengan iman. Oke, kalau Anda yang tidak sempat ikut, Anda boleh putar lagi video ini untuk doa yang terakhir itu. Anda boleh buka lagi dan sediakan benda-benda yang saya maksudkan tadi untuk disimpan. Apabila perlu, lakukan itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok sore. Shalom.